Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum, Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Sabtu 11 Juli 2020 kita dapat berkumpul bersama dalam media Zoom ini dalam acara webinar seri 2 Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas. Nah, semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Kemudian selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Bapak Eva Yunedi. Kemudian yang terhormat Bapak Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Wahyu Purnama. Yang kami hormati narasumber yang sudah hadir pada hari ini, Ibu Ika Sari Wahyuni TD, kemudian Ibu Dian Yuni Anggraini, dan Ibu Vima Tista Putriana. Dan tadi kami juga melihat sudah ramai ada dosen-dosen saya, Bu Rahmi, Pak Yuskar, Bu Asniati, Pak Fauzan juga dosen saya, dan Bapak, Ibu peserta lainnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada info yang sudah kami berikan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang current issues and methodologies of Islamic accounting research, yang tentunya akan sangat menarik dan tentu kita semua ingin mendapatkan update informasi. Dan semoga kita semua mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang kita harapkan pada seminar kita kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang sekaligus berkenan membuka acara kita secara resmi. Kepada Bapak Eva Yunedi, PhD MPPM Akasia, kepada Bapak kami persilahkan. Baik, suaranya jelas ya, Sylvie? Insya Allah jelas, ya, Pak. Jelas, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang saya hormati Pak Wahyu Purnama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat. Pak Wahyu, terima kasih sudah hadir dan terus support kegiatan-kegiatan akademik ataupun yang langsung impact ke kebijakan publik dan perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Luar biasa Pak Wahyu selama ini. Yang saya hormati Pak Kajur sekaligus Chief Editor Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang bergabung dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Bapak Ibu dosen kolega dari seluruh universitas di Indonesia yang bergabung. Kami mendapatkan informasi bahwa melalui ruang Zoom ini ada 242 peserta, tapi juga banyak melalui link YouTube ya. Kemarin Pak Kajur sampaikan ada 800 peserta yang menyatakan minat untuk menghadiri acara kita ini. Ini luar biasa, ternyata membahas, mendiskusikan ya tentang ekonomi, apalagi akuntansi syariah ini menarik banyak minat ya dari seluruh pihak begitu. Yang saya hormati dan muliakan para narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Vima Tista Putriana, Ibu Ika Sari Wahyuni, lagi riset doktor ini di bidang akuntansi syariah ya. Kemudian Ibu Dian Yuni Anggraini yang juga sudah fokus selama ini dengan isu akuntansi syariah. Terusnya teman-teman, kolega, peneliti seluruh Indonesia yang berminat dengan acara ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak dalam kapasitas bisa membahas ataupun mengulas topik ini, karena ini pasti terjebak saya nanti, ya bukan bukan bidang saya juga, tapi sekedar pemerhati saja bahwa topik ini sangat menarik untuk kita angkat mengenai isu-isu terkini, riset di bidang akuntansi Islam, dan isu-isu metodologis terkait dengan riset akuntansi syariah. Begitu. Kalau kita lihat dengan visi misi Sumatera Barat, maka ini sangat relevan sekali bahwa dokumen rencana pembangunan jangka panjang pemerintah Sumatera Barat itu menganut falsafah adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah. Artinya kita menganut filosofi yang sangat memberikan tempat bagi kajian-kajian akademik di bidang akuntansi syariah, ekonomi syariah, dan bisnis syariah. Dan ini juga inline dengan visi 4 tahun kita di Fakultas Ekonomi ke depan untuk menjadikan misalnya prodi, program studi level sarjana di bidang bisnis syariah atau ekonomi syariah. Nantinya kita masih mengkaji, karena kita berpikir sumber daya yang kita miliki sudah memadai, Pak Wahyu, untuk membuka program studi ekonomi dan bisnis syariah. Sehingga nanti keluar pikiran-pikiran, kontribusi-kontribusi, artikel, hasil penelitian dari Sumatera Barat ya, bagaimana memikirkan dan mengembangkan bisnis syariah ini ke depan ya. Karena selama ini kalau kita lihat secara real ya, bahwa kita banyak fokus ke industri keuangannya, industri perbankan, asuransi syariah. Ya. Kita luput mungkin ke hulunya di bisnisnya, di sektor realnya ya, di sektor realnya. Karena kalau sektor realnya, bisnis syariahnya bergerak, nanti tentu sektor keuangan akan bergerak juga. Jadi kalau kita mendirikan semacam prodi, ya bisnis syariah, ekonomi syariah, tentu ini nanti akan memberikan kontribusi tersendiri bagi kejayaan bangsa Indonesia sendiri ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, kami atas nama Fakultas Ekonomi UNAN sangat mengapresiasi acara ini dilakukan oleh Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas di bawah jurusan akuntansi di Universitas Andalas ya. Tentu kita berharap dari acara ini nanti akan muncul ide-ide penelitian ataupun kolaborasi para peneliti yang punya minat ya di bidang akuntansi syariah ini. Karena era ke depan itu era kolaborasi, kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya, tapi berkolaborasi dengan para peneliti lain, mungkin tidak hanya di dalam bidang akuntansi, tapi juga berkolaborasi dengan teman-teman peneliti di bidang lain. Untuk itu kita mengencourage, mendorong para dosen-dosen ya untuk serius memikirkan ini, tentu serius memikirkan mulai dari risetnya, setelah riset kita bikin working paper, setelah working paper kita seminarkan, kemudian kita kirimkan ke jurnal, ya. Dan jika mungkin juga nanti ada pemikiran-pemikiran yang dapat dibagi juga dengan masyarakat dalam artikel yang sifatnya lebih opini atau artikel di media massa, begitu. Selamat untuk Jaga, terima kasih untuk Jaga ya, seluruh yang terlibat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Dr. Fauzan Misra dan kru ya yang selalu backup full ya dari belakang, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan ya. Kita apresiasi semuanya. Semoga ini berlanjut dan Jaga bisa terakreditasi bukan Sinta 4 ya, tapi Sinta 3 atau Sinta 2. Mudah-mudahan ya. Ya. Di Fakultas Ekonomi, Pak Wahyu, kita punya jurnal akuntansi dan governance. Ini mudah-mudahan segera dapat akreditasi secara nasional. Kemudian kita juga memiliki jurnal AMAR, ya, Andalas Management Review, juga sedikit lagi untuk proses akreditasinya.
kita memiliki jurnal ekonomi dan manajemen jam yang masih perlu untuk kita tingkatkan, kita ini revitalisasi kembali. Tapi mudah-mudahan Jaga Amar sudah men-set standar baru ya, sehingga nanti memicu yang lain juga ikut ya mengaktifkan jurnal di masing-masing jurusan. Saya kira Bapak Ibu, terima kasih pada Pak Wahyu sekali lagi yang sudah berkenan. Ini salah satu blessing Pak di COVID ini. Hari Sabtu kita bisa acara juga dan bisa mengumpulkan 800 orang begitu ya. Malam Minggu juga bisa acara juga. Sekarang 24 jam kerjanya Pak Ivan. Iya, 24 jam ini kita kerja. Tapi alhamdulillah semangat semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah berkenan untuk mensukseskan acara ini. Tidak hanya pembicara, tidak hanya keynote speech ya, tidak hanya panitia, bahkan kepada peserta ya. Kalau nggak ada peserta, nggak ada juga acara kita ini ya. Ya, kita aja ngomong-ngomong berlima atau berenam gitu ya. Tapi sekarang 800 orang terlibat. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti web seminar. Semoga acara kita ini lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jaga bisa cepat dapat akreditasi dan semoga setelah ini ada riset-riset kolaborasi antar dosen peneliti di bidang akuntansi Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara web seminar ini kita buka. Ya, demikian. Makasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ihsani Mazalfi. Ya, terima kasih Bapak yang sudah membuka acara kita pada hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Purnama. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan CV dari Bapak Wahyu. Bapak Wahyu Purnama lahir di Padang pada tanggal 2 Maret 1968. Beliau melanjutkan sekolah beliau di TK, SD, SMP 1, dan SMA 1 di Payakumbuh. Wah, sepertinya kita tetanggaan ya, Pak. Lahirnya sama-sama bulan Maret dan kotanya deketan. Walaupun saya di Bukit Tinggi agak maksa ya, Pak. Nah, selanjutnya beliau menamatkan S1 di Fakultas Ekonomi UNAN, jurusan akuntansi, angkatan 87. Ya, Pak. Kemudian beliau pada tahun 1995 bekerja di staf di kantor pusat. Wah, ini pengalaman sudah luar biasa ya, Pak. Ini saat ini saya kayaknya bicara juga belum bisa nih, Pak. Kemudian kepala seksi di Jambi, lanjut deputi kepala perwakilan di Bengkulu, lanjut di Gorontalo, kemudian kepala perwakilan di Tasikmalaya. Sebelum di Padang, beliau direktur di Departemen Regional Kantor Pusat, dan sejak tahun 2019, Pak Wahyu kembali ke kampung halaman yang dicintai, menjadi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Demikian CV Pak Wahyu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Wahyu Purnama. Pada Bapak kami persilahkan. Terima kasih, Mas Hani. Suara saya bisa didengar jelas? Insya Allah sudah jelas, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eva Yunidi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Yang saya hormati Yuni Anggreni, Imat Tista Patriana, dan moderator Bu Ihsani Mazalfi,
Saya hormati juga hadir di sini guru saya Pak Yuskar, dan mungkin banyak yang lain, para senior saya juga, dan para akuntan kelihatannya dari banyak provinsi juga yang hadir pada kesempatan ini. Dan dari Gorontalo mungkin juga masih ingat, saya Kepala BI Provinsi Gorontalo tahun 2010 sampai 2013. Dan para peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan pada pagi ini untuk bisa mengikuti webinar ini. Pak Eva, saya mohon maaf karena pagi ini saya di dua layar, layar panas, karena ada Pak Gubernur saya, anggota Dewan Gubernur, dan nanti mungkin setelah ini saya terpaksa live dan bergabung serius ke sebelah, karena di sebelah itu layar panas. Ini demi alma mater saya, teman-teman di Unan, ya saya tetap ikut untuk memberikan sharing di webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah diundang di dalam webinar Jaga Series 2 dengan tema Current Issues and Methodologies of Islamic Accounting Research. Ini kalau Pak Eva, saya ilmu akuntingnya sudah lupa. Karena sekolahnya tidak lagi lanjut akunting, tapi sekolahnya sekolah internal di BI. Oleh karena itu tentu saya juga seperti Pak Eva kata tadi, saya juga tidak akan banyak singgung mengenai akunting, tapi saya akan sharing terkait dengan ekonomi syariah dan juga apa peran Bank Indonesia di situ. Sedikit juga saya akan sharing mengenai perkembangannya di Sumatera Barat. Bu Isani moderator, karena sekali-sekali ya, saya mohon waktu mungkin sekitar 15 menit, mudah-mudahan tidak lebih. Dan tentu saja saya juga akan banyak sharing terkait dengan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Satu pertanyaan, mungkin kenapa sih kita penting untuk mengembangkan ekonomi syariah? Ini banyak jawaban mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin jawabannya karena kita orang Islam, karena penduduk Indonesia 80% orang Islam, karena potensinya besar gitu, di Indonesia. Tapi satu hal dalam sudut pandang Bank Indonesia adalah sebagai upaya bagi kita bagaimana meningkatkan ekspor Indonesia dari produk-produk syariah. Karena kita sebagai negara Islam yang terbesar, Islam tetap menjadi pasar dari ekonomi syariah dunia. Nah, inilah tentu kita harus muncul jadi kekuatan besar di dalam ekonomi syariah dunia. Ini satu hal yang sangat penting. Lalu pertanyaan kedua, kenapa ekonomi syariah, ekonomi keuangan syariah di Indonesia kalah bersaing dengan beberapa negara lain seperti negara tetangga Malaysia, Inggris, dan lain-lain? Ini pertanyaan besar dan mudah-mudahan ini bisa kita jawab dan menjadi motivasi kita bersama untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Sedikit saya ingin sampaikan mengenai perkembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Aset perbankan syariah itu pangsanya hanya 9,81% di Sumatera Barat dibandingkan dengan seluruh perbankan. Dana pihak ketiganya, tabungan, deposito, giro itu 11,38% dan pembiayaannya 8,91%. Tetapi ini sebuah hal yang cukup membanggakan kita, karena secara nasional itu pangsanya rata-rata hanya 6%. Jadi ini cukup menggambarkan bahwa Sumatera Barat itu adalah provinsi yang masyarakatnya sebagian besar harusnya aslinya memang 100%-nya Islam. Dan mudah-mudahan juga menggambarkan provinsi yang Islam. Perkembangannya, kalau perbankan konvensional itu pertumbuhannya rata-rata sekarang untuk aset cuma 2,7%, dana pihak ketiganya cuma 4,1%.
Halo? Halo? Sil, kayaknya suara Pak Wahyu hilang. Ya, suara Pak Wahyu hilang. Terima kasih. Oke. Sekarang sudah bisa didengar ya Pak Eva ya? Sudah, sudah Pak. Sudah, Pak Wahyu. Jadi ternyata teknologi kita, infrastruktur kita belum siap untuk menuju era digital gitu ya. Komunikasi kita masih sering terganggu dengan tempat saya jaringannya sangat bagus, jadi mungkin di tempat lain. Perkembangan perbankan syariah di Sumatera Barat itu jauh lebih tinggi daripada perbankan konvensional. Jadi saya sampaikan perkembangan aset konvensional itu hanya 2,7%, dana pihak ketiga, yaitu tabungan, giro deposito 4,1%, kemudian kredit 4,1%. Tetapi untuk perbankan syariah, perkembangannya itu untuk terakhir ya, 2018 ke 2019, karena kita belum bisa mengambil 2020 terkait dengan kondisi saat ini yang memang ekonomi kita menurun, asetnya tumbuh 22%, jadi jauh di atas perbankan konvensional. Dana pihak ketiga tumbuh 39%, dan pembiayaannya tumbuh 12%. Ini sebuah hal yang memang cukup mengembirakan kita, bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Sumatera Barat itu masih di atas nasional. Dan satu hal lagi, kalau Bank Nagari itu sudah konversi ke bank syariah, maka tentu pangsa di Sumatera Barat akan lebih besar lagi. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi syariah? Tadi kita bicara perbankan syariah, ekonomi syariah tentu lingkupnya lebih luas lagi. Ada perbankan, ada lembaga keuangan non-bank syariah, ada usaha-usaha UMKM syariah, ada hotel syariah, kuliner halal, dan sebagainya. Dan ini pangsanya tentu lebih besar lagi. Dan kita berharap sekarang produk UMKM kita mudah-mudahan segera seluruhnya bersertifikasi halal. Itu salah satu yang kita upayakan di dalam pengembangan ekonomi syariah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam pengembangan ekonomi syariah nasional di Indonesia, kalau secara nasional itu ada KNEX, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kemudian juga ada Masyarakat Ekonomi Syariah, ada Bank Indonesia, tentunya ada juga OJK, MUI, dan saya ingin sedikit sharing mengenai apa sih yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan mungkin kita agak unik, karena di Indonesia itu Bank Sentral itu di depan di dalam pengembangan ekonomi syariah. Gitu. Ini agak unik di Indonesia. Di tempat lain mungkin Bank Sentral tidak punya peran ini. Nah, Bank Indonesia di dalam pengembangan ekonomi syariah itu pertama, saya langsung agak cepat saja, itu berperan sebagai air. Air itu akselerator, inisiator, dan juga sebagai regulator. Sebagai akselerator, Bank Indonesia mengembangkan halal value chain. Itu sebuah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi produksi, distribusi, dan juga pemasaran barang sampai ke tangan konsumen yang memenuhi aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah. Implementasi halal value chain ini bisa dalam bentuk pertanian terintegrasi, wisata halal, dan juga food and fashion. Jadi ini cukup luas lingkupnya. Kemudian Bank Indonesia juga menyusun mengembangkan formulasi kurikulum ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian juga mengadakan public campaigns seperti Festival Ekonomi Syariah, International Syariah Economic Festival. Jadi sebuah event terbesar di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang didukung oleh KNEX, MES, dan sebagainya. Sebagai inisiator, Bank Indonesia mengembangkan Islamic Social Finance. Di dalam itu ada pengembangan zakat core principle, wakaf core principle, kemudian sistem informasi ZISWAF, pemberdayaan ekonomi pesantren, dan juga ada model suku korporasi. Terakhir, Bank Indonesia juga sebagai regulator di dalam pengembangan ekonomi syariah dalam menerbitkan berbagai ketentuan terkait kewenangan Bank Indonesia, antara lain pinjaman likuiditas jangka pendek syariah, GWM syariah, makro prudensial syariah, repo syariah, hedging syariah, dan lain-lain. Jadi bank sentral yang
di depan di dalam pengembangan ekonomi syariah. Ini mungkin salah satu yang berbeda dengan bank sentral di negara lain. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan governance di pesantren, jadi BI juga masuk pesantren nih Pak Eva, Pak Yuskar. Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Standar Akuntansi Syariah, IAI, juga menyusun pedoman akuntansi pesantren. Hal ini untuk mendukung, membantu pesantren di dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Saat ini ada 4 pesantren yang jadi binaan Bank Indonesia. Jadi di samping mengembangkan ekonomi syariah, memberdayakan pesantren, juga kami bantu untuk penggunaan pedoman akuntansi pesantren di dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian bagaimana di Sumatera Barat, kita lihat lebih dalam lagi apa yang kita lakukan. Tadi saya sampaikan bahwa kita mengembangkan 4 pesantren. Yang pertama itu Diniyah Putri di Padang Panjang. Kami mengembangkan di sana, tadi kita bantu juga dengan pedoman bagaimana pembukuan akuntansi, keuangan syariah, kemudian juga kita bantu dengan pelatihan digital marketing, prime customer service. Kita juga membantu dengan 3 unit mesin laundry yang besar, sehingga pesantren Diniyah Putri juga memiliki usaha-usaha yang bisa menghidupi, bukan menghidupi, tetapi meringankan beban operasional. Dan itu digunakan untuk 600 santrinya, sehingga santrinya juga bisa membayar laundry dengan biaya yang murah, bahkan bisa juga melayani pesanan dari luar. Kami juga membantu mengembangkan fashion syar'i di Diniyah Putri. Kemudian di pesantren Al-Kautsar di Payakumbuh, kita juga membantu memberdayakan usaha syariah, dan kita mulai dengan memberikan bantuan berupa usaha air minum. Jadi bukan hanya memenuhi air minum untuk seluruh santri, tapi juga bisa menjual keluar. Kemudian usaha laundry juga seperti di Padang Panjang, satu paket usaha barbershop dengan bangunannya, fotokopi. Kenapa kita membantu pesantren? Jadi ya tentu saja pesantren itu tidak selalu akan menghasilkan para ustadz, para ulama gitu. Tapi pesantren juga harus paham bisnis. Pesantren juga harus paham bisnis, bagaimana nanti pesantren bisa memberikan motivasi kepada para santrinya bahwa ke depannya dengan kehidupan yang penuh tantangan, ya harus bisa berbisnis juga. Tentunya bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi sekarang ini sangat membantu biaya operasional dari kedua ponpes tersebut. Selanjutnya tahun ini kami membantu juga pengembangan ponpes. Ada Yayasan Wakaf Al-Risalah di Padang, kemudian juga Sumatera Tawalib Parapet. Nah ini kita harapkan ke depan kita jauh kalah dibanding pesantren di Jawa. Di Jawa itu pesantrennya punya SPBU, punya banyak minimart, punya supermarket, punya perkebunan. Nah ini mungkin di Sumatera Barat belum terbiasa. Jadi ke depan dengan memberikan motivasi ke pesantren, kita berharap bahwa pesantren juga mempunyai andil yang besar dalam mengembangkan kekuatan ekonomi syariah kita. Kemudian mengembangkan halal value chain, tadi saya sampaikan, kita memiliki UMKM syariah, terutama di dalam bidang kuliner, kemudian juga fashion, yang kita kembangkan nilai rantai halalnya, kemudian pasti kita arahkan untuk memiliki sertifikasi halal, kita kembang terus, bukan hanya bisa berkiprah secara nasional, tapi tujuan akhirnya supaya mereka bisa ekspor. Karena kita sadari bahwa Indonesia, current account deficit-nya, kalau kita tidak jaga betul, dia akan semakin besar. Nah, salah satunya kekuatan kita adalah bagaimana kita memperkuat ekspor kita untuk barang-barang yang barang-barang halal. Yang paling tidak kita bisa ekspor ke negara-negara Timur Tengah. Sekarang Thailand tuh memproduksi barang-barang halal. Inggris bahkan sampai Brazil itu juga memproduksi barang-barang halal. Malaysia ekspornya jauh lebih besar daripada kita untuk barang halal. Ekspor rendang terbesar ke Arab Saudi itu Malaysia. Nomor 2 Thailand. Kita nggak tahu nomor berapa. Kita lagi berjuang untuk berusaha mengekspor rendang kita ke Arab Saudi.
Padahal Sumatera Barat itu adalah pusatnya rendang. Sekarang klaster rendang, sentra rendang itu ada di Payakumbuh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal untuk kita bisa menjadi yang terbanyak, yang terbesar di dalam ekspor rendang kita ke Arab Saudi untuk haji dan umroh. Nah, kemudian kemarin juga di mes saya sampaikan, Pak Yuskar, kami sudah diterima untuk menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah di Sumatera. Dengan banyak kegiatan, di situ juga ada berbagai Syariah Forum, ada Syariah Fair. Nah, karena kita sekarang mengalami wabah pandemi COVID-19 ini, untuk tahun ini, Festival Ekonomi Syariahnya akan diadakan secara virtual. Mungkin nanti kami akan juga mengundang kita semua di dalam berbagai webinar, ada talk show, ada coaching itu UMKM-nya, ada juga pemilihan tokoh-tokoh syariah, tapi sekarang secara virtual. Alhamdulillah 2021 nanti insya Allah mudah-mudahan keadaan membaik dan Sumatera Barat kembali akan menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah Sumatera secara visual, secara langsung. Nah, ini mohon juga dukungan dari semua Bapak Ibu. Secara sekali setahun, Bank Indonesia juga melakukan International Syariah Economic Festival di Jakarta yang mengundang bisa puluhan negara di dunia yang memang aktif di dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan salah satu yang kami sangat dorong adalah bagaimana kita nanti di Sumatera Barat mengembangkan pariwisata halal. Kota Padang dan Sumatera Barat beberapa kali sudah dapat penghargaan dunia terkait dengan pariwisata halal, terkait dengan halal food dan juga pariwisata halal, tetapi itu hanya kita dapatkan beberapa kali, setelah itu kita disalib oleh beberapa negara lain. Nah, saya kira pengembangan pariwisata halal di Sumatera Barat suatu hal yang perlu sama untuk meningkatkan peran ekonomi syariah di Sumatera Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Eva dan Bapak Ibu semua, itu mungkin sharing yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin mohon maaf nih agak buru-buru karena harus segera bergabung dengan Dewan Gubernur di layar sebelah. Mudah-mudahan sharing itu bisa bermanfaat di dalam webinar ini buat Bapak Ibu semua. Dan saya harus leave karena saya harus fokus ke sebelah. Dan Pak Eva, semua Bapak Ibu, mohon maaf saya pamit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu dari Gorontalo. Terima kasih Pak Wahyu. Saya izin leave ya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Bapak Wahyu Purnama. Kemudian kita akan masuk ke materi, namun sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di judul yang akan kita bahas pada hari ini, tentu pada dasarnya forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik ya untuk kita ikuti, karena akan banyak sekali informasi penting yang akan disampaikan oleh penyaji yang bisa kita dapatkan. Nantinya, Bu Ika akan memulai dengan menjelaskan apa itu Islamic Accounting, kemudian apa tujuannya, mengapa kita perlu belajar Islamic Accounting, dan setelah kita tahu bagaimana Islamic Accounting, tentu kita juga ingin tahu nih, kenapa kita harus melakukan penelitian dan kenapa harus dipublish jurnalnya. Dan kemudian bagaimana tipe jurnal yang akan kita publish tersebut. Setelah dijelaskan oleh Bu Ika, selanjutnya Bu Dian akan melanjutkan membahas mengenai mengapa Islamic Accounting Research itu penting, dan bagaimana desain penelitiannya. Dan juga nih Bu Dian juga nanti akan memberikan kita sedikit info penting bahwa bagaimana extraordinary metodenya. Nah, setelah Bu Dian menjelaskan hal tersebut, lanjutkan,
Setelah kita tahu tadi mengapa penelitiannya penting, apa saja desain penelitiannya, nah selanjutnya Bu Fima lanjutkan dengan menjelaskan apa saja tema dan metode penelitian yang ada dalam Islamic Accounting tersebut. Bu Fima bakal menjelaskan beberapa tema dan metode penelitian, dan selanjutnya Bu Fima memberikan penjelasan apa saja dampak COVID-19 sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui apa saja potensial research di new normal ini. Wow, sepertinya ini materi dari awal sampai akhir yang sangat berkaitan, sangat fresh, dan sangat menarik untuk kita simak sampai akhir. Baiklah, saya mungkin akan memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa pemateri kami beri waktu menyampaikan materi itu selama 15 menit. Nah, selama pemateri menyampaikan materi, Bapak Ibu peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nah, nanti setelah 3 narasumber kita menjelaskan materinya, kami selaku moderator akan membuka sesi tanya-jawab berdasarkan pertanyaan yang terkumpul di dalam kolom chat. Mungkin nanti beberapa dari Bapak Ibu akan saya persilahkan untuk langsung bertanya kepada narasumber kita dengan cara mengajukan tunjuk tangan raise hand di fitur Zoom Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu yang nanti saya pilih untuk langsung menanyakan pertanyaan kepada kepada narasumber akan saya beri waktu hanya 30 detik saja. Jadi Bapak Ibu silakan siapkan pertanyaannya dan langsung to the point kepada pertanyaannya. Dan selama narasumber memberikan materi, kami mengharapkan Bapak Ibu untuk menonaktifkan suara atau mute di Zoom Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga tadi saya lihat di kolom chat sudah ada link YouTube. Jika ada teman dari Bapak Ibu yang mungkin kurang stabil untuk masuk ke Zoom ini, bisa menyimak di live YouTube kami. Dan terkait dengan absensi, presensi nanti linknya akan kami share di akhir acara. Dan nanti saya sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk mengisi nama dengan benar, dan karena semua data yang Bapak Ibu masukkan akan otomatis terkirim kepada Bapak Ibu semua. Dan terakhir yang paling penting, materi linknya itu ada di dalam email yang akan Bapak Ibu terima. Sehingga materi dan sertifikat Bapak Ibu akan ada di dalam email setelah Bapak Ibu mengisi link presensi yang akan kami keluarkan di akhir acara. Nah, mungkin hanya itu informasi terkait dengan bagaimana acara ini akan berlangsung. Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ika. Nah, sebelum mulai mungkin izinkan saya untuk membacakan CV dari Bu Ika. Ibu Ika Sari Wahyuni TD, pendidikan S1 di Universitas Andalas, jurusan akuntansi, kemudian beliau melanjutkan pendidikan profesi akuntan juga di Universitas Andalas tahun 2010 sampai 2011. Selanjutnya, Bu Ika melanjutkan studi S2 di International Islamic University Malaysia. Kemudian beliau sekarang sedang menyelesaikan program doktoral filosofi di University Malaysia Pahang. Kurang jelas ya tulisannya. Jurnal beliau sudah banyak ini jurnal yang sudah terbit bahkan di Scopus itu tahun 2015. Juga submit di Scopus dengan judul User Level of Gratification Service Mechanism on Continuous Motivation to Play Online Games in Social Network. Tahun 2016 beliau juga submit di Scopus, 2016 juga ada lagi di Scopus, tahun 2018 bahkan itu Scopus Q1, dan bahkan beliau mendapatkan base paper pada acara tersebut. Mungkin demikian singkat kurikulum vitae terkait dengan Bu Ika secara singkat. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bu Ika
untuk menyampaikan materi. Kepada Bu Ika, kami beri waktu 15 menit dan saya persilahkan. Silakan Bu Ika. Baik, Ibu Isi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Hari ini saya bisa bergabung dalam diskusi kita, khususnya tentang Islamic Accounting. Nah, kali ini saya coba sedikit sharing mengenai apa yang saya miliki, sedikit ilmu mengenai Islamic Accounting itu sendiri. Oke, di sini kenapa kita perlu memahami, understand, and aware gitu ya mengenai tentang Islamic Accounting research. Oke, accounting sebenarnya ini secara basic itu tidak jauh berbeda dari konvensional yang seperti kita miliki, tetapi ada beberapa landasan yang tidak bisa dipungkiri itu menjadi basic dari Islamic Accounting. Contohnya, misalnya semua relevant information, penyajian, dan lain-lain itu harus berdasarkan Islamic worldview, ya, pandangan sisi Islamnya seperti apa. Kemudian dalam mengambil keputusan, decision making, judgment, itu juga harus berdasarkan syariah principle. Jadi misalnya menghindari riba, gharar, uncertainties, kemudian tidak boleh adanya gambling, dan lain-lain. Itu semua menjadi prinsip dasar yang melandasi what is Islamic accounting itself. Kemudian secara general, memang kita ketahui accounting itu bermanfaat sekali untuk menyajikan laporan keuangan, informasi kepada user. Nah, di sini dalam Islamic Accounting, kita menyajikan laporan keuangannya tentunya untuk meningkatkan enhance ya, social welfare, dan juga untuk mencapai mardatila. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia juga tentunya berkaitan di hereafter atau di akhirat. Hubungan kita tidak hanya terhadap di dunia saja, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sih sebenarnya mendasari Islamic Accounting itself? Tidak jauh-jauh dari salah satu fondasi Muslim, yaitu kita bisa ambil dalam surat Al-Baqarah 282. Nah, di sini saya coba highlight ada beberapa yang digarisbawahi, misalnya seperti kita harus mencatat dengan benar, dengan baik. Nah, ini saya coba merangkum di sini. What is the lessons from verse 282 Al-Baqarah? Yang pertama itu pentingnya bagaimana pencatatan yang baik dan benar. Jadi ketika ada transaksi, kita, entitas yang terlibat harus mencatat dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, ada unsur vergot. Kemudian ada unsur itu ketakutan terhadap Sang Khalik, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini di mana penekanannya lebih kepada Islamic true and fair view. Jadi itu harus benar, harus adil. Nah, jadi dalam setiap pencatatan harus mengandung juga kita ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika memang transaksinya 10, ya kita mesti mencatat ya segitu adanya. Kemudian yang ketiga yang ditekankan dari surat Al-Baqarah ini adalah justice in financial transactions. Adanya keadilan. Contohnya misalnya yang terlibat antara debitur dan kreditor. Di sini kita harus memisahkan hak debitor dan juga mungkin kewajiban debitor dan juga sebaliknya di sisi kreditor. Nah, kemudian juga poin yang perlu kita highlight adalah Islamic materiality concept. Walaupun accounting memang berbicara tentang materiality, tapi di sana ada unsur Islamik yang mendasari di sana, yang sebagaimana mungkin dicatat harus berdasarkan dengan true and fair, dengan justice dan lain-lain. Kemudian financial transaction require trustworthy witness. Jadi ketika ada transaksi yang melibatkan dua parti, atau misalnya melibatkan lebih dari satu pihak, tentunya disarankan untuk memiliki adanya saksi, ya.
saksi ini juga harus independen. Ini juga tertera di Quran surat Al-Baqarah ini juga menjelaskan the witnesses must be independent dan dilindungi juga secara hukum. Jadi ketika ada bertransaksi itu juga diperkuat oleh saksi-saksi yang menghadirkan transaksi tersebut. Kemudian yang terakhir tentunya saja kita harus mencatat proper accounting ya, pencatatan akuntansi yang baik dan benar untuk menghindari adanya kecurangan, keraguan dan lain-lain ya sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Why do we need to study? Kenapa sih yang mendasari kenapa Islamic accounting ini perlu urgensinya untuk saat ini? Ini saya coba ambil beberapa view dari kasus kita di Indonesia. Sebenarnya mungkin sudah kita semua juga familiar dengan adanya transaksi bursa efek. Nah, di Indonesia sendiri dari 2011 itu Dewan Syariah Nasional itu sudah memberikan fatwa sertifikasi terhadap syariah online trading system. Ini di mana semua perdagangan saham-saham ini diperbolehkan yang berbasis syariah. Ini diatur dalam sertifikasi tersebut. Apa saja sih sebenarnya bentuk dari syariah online trading system? Syariah online trading system ini misalnya jual beli, khususnya beli saham itu dianjurkan hanya boleh berdasarkan tunai, tidak boleh berdasarkan non tunai. Kemudian ketika saham yang kita miliki atau artinya short selling yang sesuatu yang belum pasti saham ini kita miliki kemudian kita jual lagi, nah itu tidak boleh. Itu mungkin di sana ada unsur uncertainty ya, gharar. Sesuatu yang belum kita miliki itu tidak boleh diklaim sebagai yang kita punya. Nah ini diprotek dalam sertifikasi DSN MUI nomor 80. Ini khusus saham-saham syariah yang diperdagangkan di sini. Kemudian yang kedua, kenapa ini penting sekali? Kita melihat pertumbuhan Islamic banking finance maupun Islamic microfinance yang sangat bertumbuh dari hari ke hari. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Purnama tadi, memberikan overview tentang pertumbuhan dari industri Islamic banking ini juga sangat besar dan pesat sekali. Salah satu yang bisa bertahan terhadap resisten krisis ekonomi itu juga Islamic banking. Nah, misalnya sekarang di sekitar kita ada pembiayaan mikro, koperasi syariah, bank syariah, seperti pesantren, madrasah. Nah, ini semua perlu sekali background, artinya basic dari Islamic accounting itu sendiri. Terakhir yang saya lihat dari OJK tahun 2020 per April, itu data statistik Bank Umum Syariah di Indonesia memang ada 490 diantaranya itu kantor pusat operasional maupun cabang, tetapi in total sampai ke unit-unit kita punya 823. Itu semua yang terintegrasi. Nah, bayangkan dengan sebanyak itu Bapak Ibu, ini merupakan satu wadah yang memang perlu sekali adanya human resources yang compatible dalam bidang akuntansi syariah itu sendiri, to support untuk mendukung kelancaran Islamic accounting. Operasionalnya seperti apa itu memang perlu mendasari kita memiliki background ilmu di dalam Islamic accounting. Kemudian yang ketiga, ini kita juga sudah merambah kepada gugatan sengketa ekonomi syariah. Jadi karena banyaknya entitas atau industri, contohnya Islamic banking, tentunya nanti muncul perkara. Nah, perkara misalnya itu akan dibawa ke pengadilan, diadili peradilannya. Nah, jadi untuk menjadi saksi, the witnesses mungkin kasusnya fraudulent ya, kecurangan, tentu harus menghadirkan misalnya forensic accountant. Nah, kalau